Banyak yang nanya yang backup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, tadi ada potongan video yaitu video training camp atau pelatihan ya TC training camp timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda yang memang akan menjalani laga kandang ya di GBK nanti di tanggal 5 Juni 2025 tepatnya hari Kamis ya. Di timnas kita ini akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di grup C ya teman-teman. Akan menjalani laga kandang melawan timnas sepak bola China. Nah, teman-teman, ini sebuah partai, sebuah match yang sangat betul-betul sangat krusial untuk timnas kita karena memang untuk kita dan untuk China adalah partai yang krusial karena kemudian timnas kita ingin kemudian tetap menjaga peluang untuk kemudian lolos ke putaran final Piala Dunia melalui babak playoff paling enggak ya, atau putaran keempat yaitu playoff. Itu harus mau nggak mau besok menang. Draw atau hasil kalah sepertinya akan menutup peluang, menutup asanya para fan timnas sepak bola Indonesia. Artinya memang mau nggak mau besok puputan Margarana ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, saat ini memang fasenya memang fase kritis ya teman-teman. Fase yang sangat kritis. Karena memang di grup C zona kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini saat ini pemimpin grup itu Jepang, udah sepertinya ya udah lolos dia gitu kan dengan nilai poin penuh, kemudian disusul Australia. Artinya memang yang lolos langsung dari tiap grup adalah 2 negara. Nah ini tampaknya punyanya Jepang dan Australia, dan di bawahnya ini ada Saudi Arabia di bawah Australia, baru kemudian Indonesia, kemudian Bahrain, dan paling bawah adalah China. Yang jelas memang yang akan lolos ke babak playoff, ke kualifikasi Piala Dunia di babak keempat atau babak playoff itu nanti adalah peringkat ketiga dan peringkat keempat. Yang repotnya memang Saudi Arabia di atas kita, beda 1 poin, tapi di bawah kita ada kemudian Bahrain dan Cina gitu kan, yang memang kita harus unggul dari 2 Bahrain sama Cina ini gitu kan. Nah kita ini yang jelas kemudian besok jumpa Cina harus menang gitu kan, mau nggak mau gitu. Draw nggak ada cerita gitu kan, apalagi sampai kalah. Karena di babak akhir nanti kita akan tandang ke Tokyo, ke kandangnya Blue Samurai atau timnas Jepang yang tampaknya juga peluangnya kecil sekali ya timnas kita kemudian untuk mencuri poin dari Jepang. Sekalipun banyak kemudian para analis sepak bola mengatakan kalau Jepang ini nggak menurunkan pemain intinya gitu kan, karena memang Jepang udah lolos gitu kan. Tapi saya berpikir lain, karena memang di babak di kualifikasi Piala Dunia ini masalah menang kalah itu penting sekali ya gitu kan, karena akan mempengaruhi poin FIFA mereka gitu, peringkat FIFA mereka. Kalau sampai draw ataupun kalah sama Indonesia kan Jepang peringkatnya bisa turun ya, dia saat ini peringkat 15 dunia. Artinya nggak ada cerita pasti kalau kemudian Jepang memberikan tenggang, memberikan permisi pemain-pemainnya nggak tampil ngotot. Saya yakin Blue Samurai mau lolos sudah lolos langsung, dia tetap kayaknya setiap match dianggap penting gitu kan. Artinya juga realistisnya memang harapan kita lah ketika jumpa Cina nanti mengambil poin gitu kan. Nah itu yang memang jadi harapan kita semua. Tapi teman-teman, memang kemudian saya juga melihat ini fasenya fase yang sangat kritis. Kenapa sangat kritis? Karena di pertandingan atau match yang sangat penting seperti ini gitu kan, ini beberapa pemain pilar kita nggak bisa main gitu kan. Yang paling kena itu saya ngerasa berat itu ya itulah Ratna Roratmangun, kemudian kabarnya sakit dan tidak akan bisa memperkuat timnas untuk laga jumpa China nanti. Ratna Roratmangun
Ini salah satu pemain yang tampaknya sepertinya nggak tergantikan ya sebagai winger kanan Indonesia. Karena memang dia penetrasinya, ketenangan, gocean bolanya itu sepertinya nggak tergantikan oleh pemain lain di timnas ya teman-teman. Ratnaroratmangun ini betul-betul kalau saya ngerasa seperti pukulan berat ketika Ratnaroratmangun kemarin saya dengar tuh saya langsung lemes. Dengar Ratnaroratmangun sakit dan nggak bisa memperkuat timnas ketika jumpa China nanti. Karena memang penggantinya ini nggak banyak ya di sektor winger kiri ya. Yang ada kan pastinya salah satu pilihan cuman antara Yakub atau Yance Sayuri yang biasanya di kanan, atau mungkin Rafael Struijk gitu kan. Rafael Struijk atau Eliano Reinders gitu kan. Ini kan memang kalau kualitasnya seperti aja, saya sepertinya masih di bawah Ratnaroratmangun gitu kan. Ini suatu pukulan berat, kalau saya kemarin dengar tuh sampai kaget betul ya. Saya ini kan fan berat timnas gitu kan. Dan kemudian juga nggak kalah kagetnya setelah kemudian tahu bahwasanya the rising star-nya Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand yang sekarang main di Oxford United gitu kan. Saya pikir dia salah satu pemain yang terbaik di posisinya untuk timnas, yaitu winger kanan, walaupun kemarin terakhir dia dipasang sebagai attacking midfielder atau forward ya. Tapi memang dia naturalnya sepertinya sih di winger kanan ya teman-teman. Winger kanan kadang-kadang kemarin mix ke winger kiri gitu kan. Marcelino juga kemudian nggak bisa main karena akumulasi kartu kuning. Nah ini yang sebetulnya juga saya kaget ya gitu kan, karena memang jeda waktu antara kemarin pertandingan kita jumpa Bahrain terakhir ketika kita menang di GBK gitu kan, sampai pertandingan jumpa Cina ini kan waktunya panjang ya. Artinya kemudian kalau akumulasi kartu kuning itu kan memang udah diketahui oleh PSSI. Saya pikir sih kemarin juga akan mendatangkan winger pilihan gitu kan, winger naturalisasi lagi, tapi tampaknya agak kendor ya PSSI sudah datengin timnas. Waduh kata saya, ini besok Ratnaroratmangun kemudian sama Marcelino Ferdinand. Makanya kemarin Pak pelatih Kepala Coach Patrick Kluivert dia memanggil Yance dan Yakub Sayuri sepertinya untuk kemudian mengisi posnya Marcelino Ferdinand yang kosong ya. Ditinggal Marcelino Ferdinand, walaupun di situ juga ada Egy Maulana Fikri, tapi memang kalau si Yakub Sayuri kan memang lagi bagus-bagusnya performanya bersama Maluku United. Tapi saya memang kalau pilihannya ya yang pengalamannya udah lumayan ya Marcelino Ferdinand gitu kan. Dan kemudian yang pelapis di belakang sama juga kena Sandy Walsh. Sandy Walsh juga sebagai fullback kanan, langganan fullback kanan terkena cedera juga gitu kan. Ketika timnya Yokohama Marinos berjumpa dengan Kobe Football Club ya di Liga Utama Jepang gitu kan. Ini mengagetkan juga karena si Sandy Walsh kan memang langganan fullback kanan kita gitu kan, tapi memang kalau barisan belakang nggak begitu berpengaruh ya, karena memang stoknya banyak di belakang. Ada kemudian Asnawi Mangku Alam Bahar dan juga ada Pratama Arham yang biasanya di kiri mungkin juga bisa pindah ke kanan. Ada kemudian Eliano Reinders, ada Yance Sayuri atau Yakub Sayuri yang memang biasa sebagai wingback gitu kan. Ya nggak terlalu mengkhawatirkan gitu kan, walaupun memang ya kalau lebih yakin kalau kemudian Sandy Walsh. Dan di sisi kiper juga saya agak gimana gitu rasanya kemudian si Martin Paes ternyata juga terkena akumulasi kartu kuning, walaupun penggantinya dibilang udah pengalamannya luar biasa si Kevin Audiro Mulyadi, tapi kan memang kita juga belum pernah lihat ya dia memperkuat Como di Serie B Italia. Harapannya sih bisa kemudian ya langsung matching ya gitu kan dengan tim kita gitu kan, karena pastinya beda lah ini kalau pertandingan internasional. Nah ini yang jelas kan kemudian Martin Paes, Sandy Walsh, Ratnaroratmangun, Marcelino Ferdinand gitu kan. Kalau di lini belakang sih sepertinya udah komplit ya, Jay Izes, Rizky Ridho, Justin Hubner gitu kan. Di sisi kiri ada Kelvin Verdong pilihan utama, bahkan ada penumpukan tuh pemain di sisi kiri. Ada Dean James, kemudian Pratama Arhan, ada Sein Patinama. Justru di tengah kita yang sepertinya stoknya nggak begitu banyak ya. Pilihannya tetap kemudian si Tom Hai, Ivar Jenner, sama Joe Pelupesi, ada kemudian juga
pemain pelapis seperti Ricky Kambuaya dan terakhir dipanggil si Stefano Lillipali ya. Ini salah satu pemain idola saya, pemain yang kerja kerasnya luar biasa gitu kan. Kontrol dribble bolanya juga bagus banget, walaupun usianya udah 35 tahun tapi tampilannya bersama Borneo FC lumayan ya. Saya pikir kemungkinan besar Stefano Lillipali akan dipasang sebagai winger kiri ganti Ratnaro Ratmangun, atau mungkin juga sebagai winger kanan menempati posisinya si Marcelino Ferdinand. Walaupun memang posisi naturalnya si Stefano Lillipali kan attacking midfielder ya, gitu kan. Ya harapan kita timnas kita kemudian bisa menampilkan yang terbaik, karena memang ini harapan besar seluruh pecandu fan timnas sepak bola Indonesia ya pada match ini gitu kan, match yang sangat penting. Hasil draw atau bahkan mungkin hasil kalah sudah tertutup ini kita, dan memang nggak perlu kemudian kita terlalu percaya diri karena Cina juga ini juga partai penting buat mereka gitu kan. Mereka juga membawa pemain-pemain naturalisasi kabarnya dari Brazil, ada Serginho yang bermain di Liga Cina ya teman-teman. Artinya memang percaya diri boleh, tapi jangan terlalu overconfident, karena Cina saya lihat juga permainannya sekarang berkembang pesat ya teman-teman. Harapannya memang kemudian Coach Patrick Kluivert bisa mempersembahkan yang terbaik untuk timnas sepak bola Indonesia, untuk fan timnas sepak bola Indonesia, dan timnas kita tetap terjaga peluang lolosnya. Tapi terus terang ya teman-teman, saya sih sebelumnya juga agak kurang pede, agak deg-degan, agak khawatir ya dengan absennya Marcelino Ferdinand, Ratnaro Ratmangun, ini luar biasa. Sandy Walsh dan Martin Pas, ini saya pikir pukulan telak lah gitu kan. Yang saya pikir sebetulnya PSSI sebetulnya bisa ya mengantisipasinya jauh-jauh hari, karena memang jaraknya antara jumpanya Bahrain sama kemudian China ini kan panjang. Cuman nggak ngerti nih kok kesininya agak kendor ini PSSI ini untuk mendatangkan pemain-pemain pilihan ya. Ya apapun itulah, yang terpenting memang harapan kita besok hari Kamis ya teman-teman, jangan lupa kita nonton bareng, dukung timnas kita, karena ini memang untuk orang-orang yang sudah seumuran saya, kalau memang mau nonton timnas main di Piala Dunia ya saat ini gitu kan. Kalau besok lagi nggak tahu masih panjang umur apa enggak gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Kalau teman-teman punya analisa tentang kondisi timnas saat ini, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.